Sekarang kita akan diskusi mengenai banyak hal yang tidak pasti di saat-saat sekarang. Mulai dari pandemik, terus kemudian kita protokol sekarang gitu kan. Terus kemudian juga dalam bekerja, kemudian juga dalam berbisnis. Itu semua memberikan dampak, rasa, emosi, dan langkah berikut yang akan kita lakukan. Video kita hari ini, kita bersama teman-teman yang bisa dibilang teman main, teman bekerja, partner, bahkan juga klien. Nah, itu karena apa? Karena situasi yang berpindah-pindah dan berbeda-beda. Nah, sekarang kita bisa bersama. Kenapa? Kita ada Pak Glenn, terus kemudian ada Pak Andre, kemudian ada Pak Akun, dan Pak Reza. Ternyata kita kedatangan tamu satu lagi, Trivena. Mereka semua adalah orang-orang yang expert di bidangnya. Tetapi apa hari ini dan hari kemarin yang berbeda dengan beliau-beliau ya. Nanti beliau-beliau akan memperkenalkan dirinya masing-masing sebelum bercerita. Silahkan. Saya Glenn Hermawan. Dulu saya seorang banker dengan jabatan terakhir dari Division Operation. Yang ada yang pertanyakan bagaimana perbedaan kemarin dan dengan hari ini. Ada kerasa perbedaannya adalah dulu saya sibuk dengan waktu yang sudah terschedule, datang jam berapa, kemudian pulang jam berapa. Nah, dengan adanya hari ini saya betul-betul kesibukan bisa mengatur. Hanya dari awal-awal itu merasakan adanya perbedaan yang sangat signifikan. Itu membuat jiwa kita sedikit tergoncang ya, karena kami biasa sibuk dengan pressure yang cukup tinggi dari kerjaan. Nah, sekarang itu benar-benar kita bebas kapan mau kerjakan apa, mau mengisi waktu apa. Nah, tapi dengan adanya ini kita harus bisa memanage, dan saya sudah mulai merasakan sekarang sudah menikmati kehidupan yang kembali normal, seperti dengan caranya melakukan semua kegiatan yang kita memang benar-benar hobi. Karena untuk kerja itu tidak akan mungkin karena terbentuk dari umur. Nah, hobi kita mungkin apa? Apakah kita sekarang saya lebih mau menggeluti bidang hobi dari perkayuan. Yang memang hobi itu memang dulu sudah ada, cuman terpending karena waktu kerja. Nah, dengan adanya sekarang saya udah mulai menitis sedikit. Semoga aja ini bisa berkembang dan memberikan istilahnya inspirasi bagi teman-teman yang lain. Nama saya Andre Lesmana. Saya juga banker, ada sekitar 31 tahun pengalaman di banker. Jabatan terakhir kepala divisi, sekarang pensiun. Setelah pensiun banyak yang berubah ya. Dari yang tadinya rutinitas, yang sehari-hari sibuk dengan berbagai masalah dan pekerjaan, sekarang tiba-tiba hilang. Terus bagaimana gitu? Saya memang sebelumnya sudah punya banyak rencana ke depan untuk setelah pensiun akan apa, semua bubar karena pandemi. Jadi saya harus mulai setting sesuatu yang baru, mulai lagi melihat apa yang bisa dikerjakan. Jadi saat ini untuk sambil menunggu pandemi, saya mulai menggeluti hobi yang saya pernah yang belum sempat dikerjakan selama bekerja karena nggak ada waktu. Sekarang mulai coba-coba hidroponik, mulai coba-coba ada beberapa lagi lah yang sedang dikerjakan untuk mulai menjalani waktu dengan baik sambil menunggu peluang berikutnya setelah pandemi. Nama saya Akun Setiawijaya. Saya sebenarnya pensiunan dari perbankan juga. Tahun akhir 2016 itu saya udah pensiun sebenarnya. Cuman karena
ternyata ada kesempatan untuk dapat pekerjaan baru lagi, saya mendapat tantangan untuk menjadi direktur BPR di Bali. Saya bisa menikmati pekerjaan sebagai direktur sampai dengan akhir Agustus kemarin. Kondisi pandemi yang terjadi ternyata membuat saya kurang nyaman dengan tinggal sendirian di Bali. Oleh karena itu ya, dengan keputusan yang cukup berat, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke keluarga yang ada di Bandung. Jadi saya telah mengundurkan diri dan sekarang memasuki masa-masa untuk mengatur diri sendiri kembali. Ya, saya berharap untuk kedepannya pandemi ini akan cepat berlalu dan kegiatan-kegiatan bisa kembali menjadi normal. Saya Reza Sudomo. Saya sekarang adalah seorang professional trainer, juga kadang-kadang jadi konsultan di bidang SDM, dan seringkali juga diminta untuk jadi coach. Ngomong-ngomong soal jadi trainer misalnya, saya sudah lama menjadi seorang trainer di suatu perusahaan, dan situ saya ingat banget, saya sering memotivasi para peserta training untuk mandiri, jangan lama-lama jadi pegawai. Tapi disinilah terjadi sesuatu yang aneh karena saya nggak konsisten. Buktinya saya pensiun sebagai pegawai sampai usia pensiun. Nah, ini suatu pembelajaran yang sangat dalam buat saya. Jadi kalau ngomong mesti dipikir dulu. Kalau nyuruh orang, kita mesti kasih contoh dulu. Jadi saya sejak itu menyadari banget hal itu. Saya menyadari banget bahwa setiap tindakan yang harus saya lakukan nggak bisa dilakukan begitu aja tanpa dipertimbangkan matang-matang. Bedanya dulu dengan sekarang, ya, orang bilang waktu berlalu dengan cepat. Ya, itu dulu sebagai pegawai ya, tanggal 25 bulan ini gajian, tahu-tahu udah tanggal 25 lagi. Nah, karena uangnya habis di jalan. Ya, tapi bisa juga lama. Kok lama banget nih nunggu tanggal 25 gajian berikutnya? Karena uangnya udah habis. Nah, kalau sekarang waktu itu berjalan lebih cepat lagi. Karena tanggal 25 saya mesti menggaji orang, nggak terasa, tahu-tahu udah harus mikirin tanggal 25 yang bulan berikutnya lagi. Padahal masih jauh, tapi rasanya udah dekat. Nah, jadi kalau mau merasakan waktu itu berjalan dengan sangat cepat, jadilah wirausaha, jadilah punya pengusaha yang punya karyawan. Sekarang ini kan kita sedang dalam kondisi masuk di dalam masa transisi. Sebelum COVID, ya kita biasa melakukan kegiatan. Kebetulan kan saya masih aktif ngantor setiap hari, seperti biasa di bank. Nah, sesudah COVID, langsung tuh dengan awal-awal informasi yang belum jelas, kadang-kadang kita mendengar informasi ini, baca lagi di WA group atau apapun, kita menjadi parno. Saya jadi parno banget gitu. Dan memang aturan di kantor itu kan langsung tidak boleh visit, dan customer juga yang biasanya saya selalu visit ke kantor, ke nasabah, jadi nggak bisa visit. Dan saya sendiri juga jadi parno ya lihat kondisi seperti ini. Dan kebetulan saya juga kan selain kerja kan tetap sebagai ibu rumah tangga. Jadi sekarang lebih sesudah kondisi COVID itu memikirkan, jadi aduh gimana yang di rumah, gimana anak, padahal saya harus tetap kerja setiap hari. Jadi dengan berlalunya kita mendapatkan informasi yang lebih banyak sepanjang tahun, dan kita sekarang dibilang masuk masa transisi, tapi sebetulnya kan nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Apalagi kalau kita lihat dari statistik,
Bandung itu termasuk juga yang cukup tinggi dan sekarang katanya ditemukan lagi virus yang baru. Jadi ya buat saya akhirnya kalau melihat seperti ketidaktentuan kapan akan berakhirnya, ya sudah kita ikutin aja. Yang penting semua protokol kesehatan diikuti. Jadi kalau kita dari pembicaraan sebelumnya, di mana saya memang resign dari BPR untuk kembali ke Bandung dari Bali, sebenarnya memang ada tujuan-tujuan khusus yang saya sedang rencanakan. Antara lain pada tahun ini saya juga akan menikahkan putri saya, insya Allah di bulan Desember. Dan apa harapan-harapan kedepannya dalam 3-5 tahun ke depan? Itu ya antara lain ya kita tetap harus berkreasi. Jadi di masa sudah pensiun ini kita tidak boleh vakum atau diam saja, tetapi kita harus terus meningkatkan wawasan kita, berkreasi, bisa berbagi dengan sesama anak-anak muda gitu kan. Dan mudah-mudahan kan dengan adanya vaksin, mudah-mudahan tahun depan kehidupan sudah bisa menjadi normal, kita bisa beraktivitas lebih banyak lagi, lebih normal lagi, dan saya mengharapkan bahwa kedepannya saya bisa mendapatkan situasi kehidupan yang lebih baik ya, khususnya dengan anak yang sudah menikah. Tentu saja harapan saya kedepannya saya juga bisa mendapatkan momongan cucu dah gitu, seperti itu. Seperti Pak Reza tuh, dia udah punya gitu kan, saya juga pada kesempatan tahun-tahun mendatang diharapkan juga saya mempunyai momongan lah untuk teman main di hari-hari tua. Dan terutama kepada anak-anak muda, terus berkreasi, berikan yang terbaik buat keluarga khususnya dan juga buat masyarakat kita semua. Untuk goals ke depan, saya tuh berpikir kepada masa saya kerja sebagai karyawan hampir sekitar 20 tahun lebih, di mana waktu kita sangat-sangat betul-betul terpakai oleh kesibukan bekerja. Nah, dengan adanya saya sekarang sudah memasuki masa pensiun, harapan saya itu ke depan adalah mengisi kekurangan waktu dulu untuk keluarga. Karena dulu betul-betul waktu itu habis, kecuali hanya hari tertentu, Sabtu, Minggu, atau waktu cuti. Tapi dengan masa sekarang, saya betul-betul sangat menikmati bisa berkumpul dengan keluarga, menikmati namanya istilahnya keluarga dari pagi sampai dengan sore, kehidupan terus kita yang tadi bisa menjalankan apa yang dulu belum pernah bisa kita jalankan, sekarang adalah kita menjalankan. Nah, kedepannya kita ini adalah bisa mengisi waktu lah sampai sekian tahun yang goal tujuan saya itu adalah mengisi waktu dengan keluarga dan mengisi semua kehidupan hobi yang agar bisa menyenangkan diri kita sendiri. Jadi dengan adanya waktu dan habitnya kita bisa menjalaninya dengan istilahnya senang, tanpa ada beban. Itulah yang harapan saya ke depannya itu adalah tadi. Sekarang sih saya sudah pensiun begini ya, tinggal menikmati hidup, jadi mengatur waktu sendiri, hal-hal yang biasanya nggak bisa dikerjakan sekarang jadi bisa. Terus ke depan mau bagaimana ya sama sih ya, masih seputar keluarga. Jadi saya mau mengantarkan anak-anak saya lepas semua gitu, karena sekarang mereka sudah dewasa, jadi mesti persiapan untuk mereka. Untuk saya sendiri ya, saya tetaplah pasti akan ada usaha-usaha yang mungkin setelah pandemi lewat masih saya pertimbangkan untuk mau dikerjakan kembali untuk mengisi waktu. Dan ada banyak ilmu yang saya punya yang sayang rasanya kalau cuma disimpan sendiri. Jadi mudah-mudahan bisa dibagi, bisa di-share kemana ke yang memang membutuhkan gitu. Setelah itu ya mungkin ada beberapa tujuan wisata juga, karena
intinya kan menikmati hidup ya, sisa waktu yang dulu banyak terbuang karena bekerja, sekarang saatnya untuk mulai hidup kembali. Kalau misalnya hidup ini digambarkan sebagai garis lurus, yang di sini adalah titik kita mulai lahir, yang di sini adalah titik kita akan berakhir. Ya rata-rata menurut statistik kan antara 65 sampai 70 orang Indonesia. Taruhlah 70. Nah, saya posisinya udah sangat-sangat dekat ke sebelah kanan, ke bagian finish. Udah sangat-sangat dekat, tipis. Di ruang yang tipis itu, tapi saya masih melihat the ocean of opportunity, kesempatan yang sangat luas. Jadi saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya akan menggunakan waktu tersisa yang sangat sedikit dengan sangat-sangat efisien. Dan tentunya untuk bisa menggunakan waktu itu saya mesti tahu prioritas saya. Satu aja yang belum pernah saya rasakan secara konsisten di dunia ini, cuman happy aja, bahagia dalam arti nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa galau, tentram dalam situasi apapun, dalam situasi senang maupun susah. Nah itu yang belum konsisten sampai sekarang. Dulu waktu muda yang didapat ya kesenangan, promosi jadi manajer senang, dapat order banyak senang gitu, dapat uang banyak juga senang. Nah, tapi ternyata itu bukan suatu kebahagiaan yang harusnya saya dapatkan dari dulu. Nah itu yang mau saya kejar dalam sisa waktu tersisa yang tinggal sedikit ini. Saya masih melihat banyak sekali kesempatan di bidang spiritual. Tentunya saya menginginkan bisa mengakhiri hidup ini, kalau orang Islam bilang husnul khotimah. Udah itu aja, nggak perlu terlalu muluk karena toh akhirnya tujuannya ke situ. Goals 5 tahun ke depan ya enjoy life ya. Walaupun buat saya tidak ada kata pensiun. Karena kalau kita pensiun nanti akan cepat tua dan justru akan menjadi cepat pikun. Keren. Jadi buat saya tidak ada kata pensiun. Boleh tidak ngantor rutin, kita enjoy, tetapi kegiatan yang bermanfaat harus. Kumpul dengan teman itu harus, tetapi kita juga harus memilih aktivitas yang bermanfaat, selain juga yang lebih ringan, ada olahraga, enjoy life. Lengkap sudah ternyata. Memang penuh berkat, kita reuni tak disengaja. Benar-benar ini mujizat, karena aku pun ketemu Cifereng sama-sama di Bandung itu baru kali ini setelah 6 bulan ya. Iya kita. Jadi aku dari Bali, Reza dari Jakarta gitu ya. Itu serta Andre dan Glenn yang juga ada di Bandung bersama aku. Nah, apa sih tadi benang merah yang kita dapat? Perbedaan kemarin dan hari ini. Ada yang karena harus pensiun, ada yang karena udahan karena merger, ada yang karena keinginan sendiri. Kayak aku dari Bali ke Bandung keinginan sendiri. Ada juga yang masih eksis kayak Civerna gitu ya, dan kayak saya juga ada juga Parisa juga yang masih eksis. Itu semua adalah pilihan. Hari ini, kemarin dan sekarang semua pilihan. Tetapi ingat dari cerita-cerita teman-teman kita tadi Glenn bilang, ketika perubahan itu terjadi, perasaan, jiwa kita, pikiran kita stres. Tadi Cipena bilang, dengar berita, terus kita jadi parno, terus kita jadi stres. Demikian juga teman-teman ketika perubahan terjadi, bagaimana akun tadi Bali, tiba-tiba jadi sepi gitu kan, dan dia sendirian, akhirnya memutuskan untuk balik ke Bandung dan kebetulan memang mau menikahkan anak. Itu adalah satu kisah yang bisa kita bagi pada teman-teman semua. Yang kedua, walaupun perubahan kemarin dan sekarang membuat kita nggak nyaman,
Tetapi 5 tahun ke depan tetap punya goals. Ada yang menikmati hidup, ada yang keren banget tetap mau berkarya karena tetap mau cantik. Gimana pun juga dengan berkarya membuat hati, pikiran, dan inner beauty kita akan tetap cantik. Demikian juga tadi para pria mengatakan bahwa saya tetap mau pakai karya saya untuk berbagi dengan orang lain. Sehingga itu semua membuat kita akan tetap menjadi light dan berarti buat orang lain. Meaningful. Mari para anak muda, gunakan waktu Anda. Jangan mau kalah dengan para generasi X.